这个时候，现在就走。看来可以出力。罗监察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 699 sampai 700 atau episode 725 sampai 726 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada suatu waktu, seluruh wilayah es api mengamuk seperti badai dengan berbagai kelompok kekuatan yang menyergap. Di antara mereka, mayoritas bahkan tidak tahu siapa pewarisnya. Tapi itu tidak masalah bagi mereka, yang mereka inginkan adalah menangkap pewaris itu. Jika Ksatria Darah Biru adalah yang muncul, maka kita akan menangkap Ksatria Darah Biru. Jika Bima Sakti Luo Feng muncul, kita akan menangkap Bima Sakti Luo Feng. Ini adalah rencana semua orang. Luo Feng sudah lama tahu bahwa jaring raksasa diletakkan untuk menyergapnya. Begitu dia keluar ke dunia luar, ras manusianya telah memperingatkannya sebelumnya dan menyuruhnya untuk tetap berada di dalam kapal makam untuk sementara waktu jika dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk selamat. Tapi Luo Feng memiliki keterampilan dan nyali, jadi dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Jaring raksasa atau tidak, aku akan menerobos semua itu. Kemudian seketika itu juga, menara merah berubah menjadi aliran cahaya dan maju dengan kecepatan tinggi. Menara merah miniatur sangat kecil, sehingga bisa dengan mudah lolos dari penglihatan mata biasa. Ini, istana terbang. Aku menemukan istana terbang. Ini adalah menara merah tua itu. Ini Luo Feng. Master Mia dari Tanah Suci Kasiar Timur segera mentransmisikan penampakannya kepada yang lain. Dia sedang menuju ke daerah aku sekarang. Master sejati Bintang Utara sangat senang dan segera mengirimkan balasannya. Mia, aku bergegas sekarang. Master Mia juga berubah menjadi seberkas cahaya tanpa penundaan lebih lanjut, dan maju di sepanjang rute yang sama untuk menyambut menara yang akan datang. Master sejati Bintang Utara memanipulasi harta sejatinya yang tertinggi, dan bergerak maju dengan kecepatan yang begitu cepat hingga melampaui batas hukum alam semesta. Akselerasinya 1000 kali kecepatan cahaya, lalu meningkat menjadi 10.000 kali, kemudian hingga 100.000 kali. Dalam sepersekian detik, itu melonjak sepanjang jalan. Namun Luo Feng hanya mempertahankan kecepatannya, pada kecepatan 100 kali cahaya saja. Master Mia belum bertemu dengan Luo Feng. Namun Master sejati Bintang Utara sudah tiba. Seketika itu juga, sebuah suara ditransmisikan ke Menara Merah Tua. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, bagaimana kalau kamu melakukan perjalanan ke Tanah Suci aku saja? Leluhur Kaisar Tanah Suci Timur akan sangat senang bertemu dengan kamu. Di dalam ruang kontrol di dalam Menara Merah, Luo Feng berdiri dengan pedang batu di punggungnya, saat tatapannya menembus rintangan yang ditimbulkan oleh dinding Menara Bintang, untuk melihat dunia luar. Tanah Suci Kaisar Timur, gumam Luo Feng seperti berbisik. Benar-benar layak menjadi kekuatan tingkat atas. Masih yang pertama bertindak, itu pasti Master sejati Bintang Utara. Aku mendengar dia telah menghalangi berbagai kelompok lain di dalam kapal makam selama beberapa waktu. Master sejati Bintang Utara, Luo Feng segera berkomunikasi melalui transmisi suara. Aku memiliki beberapa masalah mendesak untuk cenderung kembali ke alam semesta yang asli. Setelah aku kembali dari sana, aku akan menuju ke Tanah Suci Kaisar Timur. Tidak akan terlalu lama sama sekali. Apa pendapat kamu tentang saran aku? Sepertinya bahkan kepada leluhur Tanah Suci aku, pemimpin gerombolan Bima Sakti tidak bermaksud untuk menunjukkan rasa hormatnya sama sekali, ucap Master Bintang Sejati Utara dengan sopan, meskipun ia mencibir di dalam. Kembali ke alam semesta yang asli. Jika Luo Feng benar-benar menginjakkan kaki di alam semesta yang asli, semua pihak lain tidak akan bisa masuk. Maka tidak mungkin untuk dapat menangkapnya. Apakah ini cara Tanah Suci Kaisar Timur mengundang tamunya? Dengan memaksakan undangan pada mereka,
Luo Feng masih sangat tenang dan percaya diri. Kalau begitu jangan salahkan aku. Master sejati bintang utara memanipulasi bola oval raksasa, hitam, dan mempatkannya di tempat di atas menara merah tua. Kemudian salah satu permukaan bola hitam raksasa tiba-tiba terbuka untuk mengungkapkan lubang besar yang kosong. Kekuatan hisap yang sangat kuat bertindak dan menarik menara bintang tanpa peringatan, berusaha untuk secara paksa menyedot menara bintang ke dalam lubang. Terus, kata Master sejati bintang utara, memanipulasinya dengan kemampuan terbaiknya. Menara merah di bawah serangan kekuatan hisap tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Sebagai gantinya adalah kapal makam yang lebih kecil. Sesaat sebelumnya, ketika Luo Feng bertemu dengan serangan kekuatan hisap itu, dia tidak mau menempatkan menara bintang dalam risiko apapun. Meskipun menara bintang adalah harta sejati yang tertinggi dan seharusnya cukup kompeten untuk menangkal serangan seperti itu, namun menara bintang membutuhkan kekuatan saktinya untuk mengaktifkannya. Dengan jaring raksasa yang dipasang di luar untuk mengepungnya, mengandalkan menara bintang saja mungkin terlalu melelahkan. Sedangkan dengan tipe otomat seperti kapal makam, segalanya akan jauh lebih mudah. Kapal makam juga telah direnovasi oleh Sungai Duandong. Terlepas dari apa harta karun sejati tertinggi digunakan, mencoba untuk menjatuhkannya dengan paksa adalah keluar dari pertanyaan. Juga, itu hanya membutuhkan sedikit konsumsi kekuatan sakti Luo Feng. Kemudian dia bisa menggunakan berbagai energi dari kapal makam untuk mengaktifkannya. Semuanya sederhana, namun kekuatan yang bisa dia lakukan sudahlah sangat kuat. Kapal makam. Master sejati bintang utara melihat ke bawah dan melihat sebuah kapal muncul. Ekspresinya berubah seketika. Ini adalah perahu khusus kapal makam yang telah mengalami renovasi Sungai Duandong, dan disitulah Master sejati kedua klan Mata Suci dan Master sejati ketujuh telah mencapai akhir hidup mereka. Menyerah padaku. Master sejati bintang utara mencoba yang terbaik untuk memanfaatkan kekuatan hisap dari harta karunnya yang tertinggi sejati, untuk membawa kapal makam ke dalam penawanan. Kekuatan hisap tidak berguna, sedangkan kapal makam mulai mengembang dengan gemuruh dan tumbuh sangat besar. Sebelumnya, kapal makam seukuran kepalan tangan, tetapi dalam sekejap mata, kapal itu menjadi kapal besar sepanjang 100 miliar kilometer. Dan kapal makam yang besar ini mulai terbang, maju dengan cara yang hebat, tidak memedulikan dan tidak menunjukkan respons terhadap daya isap yang dijalankan Master sejati bintang utara atas hal itu. Tidak baik. Master sejati bintang utara sadar bahwa mustahil baginya untuk mencoba mengonsumsi kapal makam ini dengan kekuatan isapnya. Halangi dia. Jangan sampai dia lolos. Master sejati bintang utara terus memanipulasi bola hitam raksasa, dan menabrak kapal makam dengan ledakan yang menggelegar. Seberapa cepat dia terbang dengan bola hitam itu? Kapal makam hanya mempertahankan kecepatannya pada 100 kali kecepatan cahaya, tidak mungkin itu bisa menghindari tabrakan. Seperti Mars yang menghantam bumi, bola hitam raksasa ini langsung menabrak kapal makam. Namun, kapal makam hanya memberikan sedikit getaran. Kemudian dampak tabrakan sepenuhnya berkurang karena terus maju dengan cara yang sangat kuat. Tidak bisa dihentikan. Master sejati bintang utara menjadi sangat tertekan. Luo Feng ini menggunakan kekuatan saktinya untuk mengemudikan kapal makam itu. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kapal makam adalah jenis otomat. Untuk mengaktifkan dan mengendarainya, sebagian darinya membutuhkan kekuatan sakti. Bagian lain darinya bergantung pada kekuatan kapal makam itu sendiri. Selanjutnya, kapal makam ini telah direnovasi. Apapun aspeknya, baik itu pertahanan, kekuatan benturan, penerbangan, dan lain-lain, ia jauh lebih kuat daripada kapal makam biasa sebanyak 10 kali, atau bahkan 100 kali. Jika kapal makam biasa dianggap sebagai kapal biasa, maka kapal yang direnovasi oleh Sungai Duandong ini sendiri akan dianggap sebagai kapal planet semesta. Secara alami, itu ada di level yang berbeda. Itu tidak pada skala perbandingan yang sama. Master sejati bintang utara, biarkan aku menghentikannya. Master Mia sekarang telah membuat jalannya. Cepat, cepat, dan jebak dia, kata Master sejati bintang utara. Pergi. Seketika itu juga, cahaya ungu besar segera memotong langit dan mulai mengembang. Dan itu terus berkembang saat menyelimuti kapal makam dari belakang. Cahaya ungu besar ini, pada kenyataannya, adalah harta karun sejati tertinggi, dalam bentuk jaring yang aneh dan istimewa.
Itu juga dirancang khusus untuk menahan dan menjebak musuh. Ikat dia, ikat dia, ikat dia. Master Mia berusaha sebaik-baiknya untuk menjaga situasi tetap terkendali. Namun terlepas dari bagaimana jaring ungu mencoba mengikat dan menahan, memblokir dan menghalangi, kapal makam terus bergerak maju, jaring ungu hanya menutupi permukaannya seperti lapisan kain dekoratif. Apapun itu tidak memiliki pengaruh terhadap kapal makam. Tidak bisa menghentikannya, aku tidak bisa menghentikannya. Tingkat kecemasan Master Mia mencapai puncak baru. Lalu serang saja, bahkan Master Sejati Bintang Utara semakin gelisah. Kekuatan isap tidak bekerja, perlawanan juga tidak berhasil. Harta karun sejati tertinggi tidak digunakan untuk mengikat dan menjebak musuh. Bagaimana lagi mereka bisa menghentikan Luo Feng? Kapal makam ini benar-benar dapat memblokir semua bentuk kekuatan sakti. Master Bintang Sejati Utara sekarang sangat tertekan, saat dia segera berubah menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan. Cahaya besar, seperti busur ini dengan kejam menyerang kapal makam, yang hanya memberikan sedikit getaran sebagai respons. Setelah itu, seolah-olah tidak ada yang terjadi, kapal itu malah terus melaju dengan sangat kuat. Tidak berguna, Master Sejati Bintang Utara memelototinya. Bahkan serangan material pun tidak ada gunanya. Apapun metode itu sia-sia melawan kapal makam. Mencoba menjebaknya berarti meminta yang tidak mungkin. Tidak ada jejak keterikatan sentimental yang ditunjukkan oleh kapal makam. Itu terus maju dengan kecepatan tinggi, membuat jalannya jauh ke kejauhan. Dan di kejauhan, ada kerumunan besar makhluk super dari Tanah Suci Bulan Ungu dan era reinkarnasi pertama. Hahaha, kapal makam ini memang sangat kuat, kata Luo Feng. Mungkin aku harus mengendarainya seperti ini, sembarangan dan sembrono, dan menerobos keluar dari kapal semesta. Luo Feng riang dan nyaman. Mengabaikan semua harta karun sejati tertinggi dan penguasa tertinggi alam semesta di jalannya, dan bergerak maju dengan perilaku sembrono, perasaan ini tentu saja menyegarkan. Itu adalah pesona harta sejati tipe automaton. Seketika itu juga, kapal makam yang sangat besar, melaju dengan hebatnya. Dan itu tak terbendung sama sekali. Apa yang harus kita lakukan, Sejati Utara? Master Mia bertanya melalui transmisi suara. Jika kita masih tidak menghentikannya dan membiarkannya maju lebih jauh, dia akan segera melampaui area kendali kita. Di wilayah pinggiran, ada Tanah Suci Bulan Ungu, dan kelompok kekuasaan dari era reinkarnasi pertama, sekelompok besar makhluk super hebat di luar sana. Bahkan ada sebanyak 20 hingga 30 makhluk aneh jagat raya yang hadir. Aku tahu, Sejati Utara juga sangat cemas. Dia sadar akan situasinya. Luo Feng mungkin adalah pewaris, tetapi kelompok-kelompok kekuatan dari samudera semesta jujur, tidak takut kepada pewaris ini. Tanpa mempertimbangkan orang-orang dari era reinkarnasi pertama, yang bahkan tidak takut akan kiamat yang mendekat dengan cepat, dan mampu melakukan apapun, namun itu hanyalah dua alam semesta tanah suci ini. Dengan perintah yang diberikan kepada mereka oleh dua leluhur besar mereka, mereka secara alami bahkan lebih takut. Kali ini, Tanah Suci Kaisar Timur mengandalkan jumlah harta sejati tertinggi yang dimilikinya. Dan itu juga bergantung pada fakta bahwa, kelompok-kelompok lain tidak bersatu, dan bahwa ini berada di dalam wilayah kontrol terdalam. Ada alasan-alasan lain, tentu saja, mengapa kelompok-kelompok kekuasaan lain bersedia untuk tetap di pinggiran. Selain kurangnya persatuan dan kekuatan mereka, alasan yang lebih penting adalah bahwa, mereka tidak percaya bahwa pewaris jantung Sungai Duandong dapat dengan mudah ditangkap. Paling-paling, jika mereka melihat bahwa situasinya tidak menguntungkan bagi mereka, mereka akan maju dengan kekuatan kasar. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Master Sejati Bintang Utara cemas dan frustrasi, memeras otaknya untuk memikirkan cara, untuk menghentikan Luo Feng atau menjebaknya. Pergi. Master Sejati Bintang Utara berdiri di dalam ruang kosong dan dengan gelombang yang tiba-tiba, bola hitam raksasa, langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam yang mempesona. Saat terus terbang, sinar cahaya hitam tumbuh lebih tebal dan lebih besar. Dari segi ukuran fisik, itu lebih besar dari kapal makam. Segera setelah itu, gemuruh keras terdengar ketika sinar cahaya hitam menabrak langsung ke kapal makam bergetar tetapi tidak sedikit pun rusak. Dalam kecemasannya, avatar Master Bintang Sejati Utara di alam Tanah Suci, meminta bantuan Kaisar Leluhur Timur segera.
Leluhur, leluhur, kata Master Bintang Sejati Utara. Pemimpin gerombolan Bima Sakti itu, Luo Feng, sedang mengendarai kapal makam, tetapi kita tidak dapat menghentikannya. Bahkan harta sejati kita yang tertinggi tidak berguna sama sekali. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Leluhur Kaisar Timur muncul entah dari mana. Tidak bisa menangkapnya, tidak bisa menghentikannya, tidak mungkin sama sekali. Jawab Master Sejati Bintang Utara, kapal makam ini jauh lebih kuat daripada yang kita dapatkan sebelumnya. Setelah Sungai Duandong direnovasi, kapal makam ini luar biasa. Tidak peduli metode apa yang kita coba, menangkap, menjebak, berlari, atau bahkan serangan jiwa dan serangan material, semua cara tidak ada gunanya sama sekali. Leluhur Kaisar Timur juga frustrasi. Apa yang bisa dilakukan? Kali ini, dia telah mengirim tim dari 10 Master Alam Semesta tingkat 6 terbaik mereka, untuk mendukung Sejati Utara. Dan dia bahkan memberi Master Sejati Bintang Utara beberapa harta karun sejati tertinggi. Bahkan jika musuh memiliki istana harta karun sejati tertinggi, dengan benar, Master Bintang Sejati Utara harus dapat menjebaknya tanpa banyak kesulitan. Reputasi Sungai Duandong diterima dengan baik. Leluhur Kaisar Timur mengerutkan kening. Kamu telah mengikuti pemimpin Bima Sakti Luo Feng. Teriaknya, pastikan kamu selalu melihatnya di depan mata. Kali ini, bukan hanya kita. Bulan Ungu juga mengejarnya, terutama orang gila dari era reinkarnasi pertama yang bersedia melakukan apapun. Kamu harus memastikan kamu mengikutinya cukup dekat, dan menunggu kesempatan kamu untuk menyerang, begitu peluang sempurna tiba, rebut itu dari Luo Feng. Bagaimana jika aku gagal merebutnya? Tanya Master Sejati Bintang Utara, sangat khawatir. Benar-benar lelucon. Lebih dari setengah penguasa tertinggi alam semesta dari era reinkarnasi pertama, segelintir penguasa tertinggi alam semesta dari era reinkarnasi kedua, dan mungkin 1 atau 2 penguasa tertinggi alam semesta dari alam semesta telah muncul untuk menyergap. Area ini saja memiliki 20 hingga 30 master tertinggi semesta, belum lagi jumlah master semesta, yang mirip dengan master tertinggi alam semesta. Itu kacau sampai tingkat tertentu, dan terlepas dari seberapa tangguhnya dia, itu mengkhawatirkan Master Bintang Sejati Utara bahwa, dia mungkin tidak dapat menangkap Luo Feng. Bagaimana jika kamu gagal merebutnya? Leluhur Kaisar Timur ragu-ragu untuk sementara waktu, lalu memberikan perintahnya. Kamu akan melakukan ini. Setelah dia selesai mendengarkan perintah Kaisar Leluhur Timur, Master Bintang Sejati Utara sangat terkejut. Ini juga, ucap Master Bintang Sejati Utara tidak percaya. Lakukan saja apa yang aku katakan, perintah Kaisar Leluhur Timur. Ya, jawab Master Sejati Bintang Utara dengan hormat. Tapi dalam hatinya, dia menggumamkan keluhannya saat dia berpikir sendiri, Luo Feng tentu saja adalah orang yang beruntung. Wilayah es api, karena disitulah pewaris jantung Sungai Duandong dari peradaban kuno muncul, oleh karena itu ia menjadi wilayah di mana sejumlah besar makhluk agung dari samudera semesta berkumpul. Itu kapal makam. Pewarisnya sedang mengemudikan kapal makam sekarang, Tanah Suci Kasiar Timur tidak berhasil menangkap atau menghentikannya. Kesempatan kita ada di sini. Waktunya kita untuk beraksi. Dalam domain eksternal, Tanah Suci Bulan Ungu saja tidak cukup untuk sepenuhnya mengendalikan situasi, dan berbagai kelompok kekuatan dari era reinkarnasi pertama sangat cemas sehingga mereka tidak bisa menahan sama sekali. Satu demi satu, penguasa tertinggi alam semesta segera meluncurkan serangan. Di udara, aliran serangan kuat namun menakutkan diluncurkan begitu luas, sehingga mereka dapat dengan mudah memutarbalikkan dan menghancurkan seluruh ruang. Ada beberapa yang mencoba dengan sia-sia untuk menelan kapal makam, dan ada beberapa yang langsung melakukan serangan untuk membuat keributan. Semakin kacau itu, semakin tinggi kesempatan yang lebih lemah, untuk memancing di perairan yang bermasalah. Kapal makam bergetar dan bergetar berulang kali. Tiba-tiba, seekor binatang buas raksasa yang lebih dari 1 tahun cahaya datang mengaum. Sayapnya yang besar dan bersisik menyebar, dan mulutnya terbuka untuk memperlihatkan lubang hitam yang tak berdasar. Dalam satu tegukan, ia melahap kapal makam. Hampir seketika, total 9 harta karun sejati tertinggi menabrak dan menyerbu binatang buas raksasa itu, menyebabkannya bergetar dan bergetar, lalu runtuh dan hancur. Menjijikkan, dari kejauhan, Master Sejati Klan Mata Sakti, Master Sejati ketiga,
Master sejati keempat, Master sejati kelima, dan Master sejati keenam tampak sangat marah. Sebelumnya, mereka telah menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang, dan ketika mereka melihat bagaimana kapal makam tampaknya kehilangan kendali atas kemampuannya terbang, karena terus-menerus terikat oleh berbagai pihak, mereka mengambil tindakan segera, membentuk binatang dewa sejati yang abadi dan melahap kapal makam dalam satu suap. Kamu idiot dari klan Mata Sakti. Apakah kamu berpikir untuk merebut ahli waris jantung Sungai Duandong? Itu hanya dalam mimpimu. Tengkorak besar yang duduk di atas tahta putih yang jauh mengeluarkan teriakan parau. Klan Kerangkaku memperhatikanmu sejak dulu. Klan Tengkorak, 5 master sejati dari klan Mata Sakti menjadi lebih marah. Klan Mata Sakti dari era reinkarnasi pertama, dan klan Tengkorak adalah klan yang tangguh. Ketika mereka masih hidup di jagat raya, klan Tengkorak pernah merajalela di seluruh alam semesta, mengalahkan klan dan kelompok kekuatan lain satu demi satu. Kesombongan mereka melampaui kata-kata, tetapi setelah munculnya klan Mata Sakti, mereka dengan cepat menekan klan Tengkorak. Sejak itu, klan Tengkorak pun telah ditekan oleh klan Mata Sakti. Kedua klan telah bertarung satu sama lain selama hampir 3 era reinkarnasi. Sebelumnya, ketika 7 master sejati telah bergabung, upaya bersama mereka telah membawa penindasan lengkap klan Tengkorak, tapi sekarang, dengan 2 master sejati lebih sedikit, ketika 2 klan saling berhadapan dalam pertempuran, itu hampir tanpa usaha untuk klan Tengkorak. Dasar sekelompok orang gila. Sementara itu di waktu yang sama, saat dimakan dalam satu suapan oleh binatang raksasa itu sebelumnya, tentu saja membuat Luo Feng terkejut. Dia telah siap untuk memanipulasi kapal makam menjadi akselerasi tinggi, untuk meledakkan binatang itu menjadi potongan-potongan, tetapi pada saat itu, penguasa tertinggi alam semesta lainnya telah menghujani serangan pada binatang itu, menyebabkannya pecah dan hancur. Hanya dalam 10 detik, 16 harta karun sejati tertinggi menyerang aku. Luo Feng juga disambar petir saat berada di aula kontrol kapal makam. Dia berharap menemukan dirinya dalam jaring yang tak terhindarkan, namun itu masih mengejutkan untuk jatuh dalam satu serangan. Lagi pula, sebelum serangan-serangan ini, para penguasa tertinggi alam semesta masih agak jauh darinya, dan dalam keadaan normal, para penguasa tertinggi alam semesta tidak akan membungkuk begitu rendah untuk bertarung melawan mereka yang berada di bawah mereka, dalam hal status sosial. Satu-satunya saat ini yang terjadi adalah, ketika Dewa Iblis Ilusi ingin memusnahkannya, tetapi serangannya telah dicegah ketika Dewa Leluhur Muka Dua mengintervensi. Dewa Iblis Ilusi tidak memandang Luo Feng sebagai lawan yang layak di tempat pertama. Untuk Dewa Iblis Ilusi, berurusan dengan Luo Feng adalah masalah kecil, atau mungkin hanya masalah kenyamanan. Kali ini berbeda, lebih dari setengah penguasa tertinggi alam semesta dari era reinkarnasi pertama, dan penguasa tertinggi alam semesta lainnya telah menjadikannya target mereka, dan mereka semua menjadi gila mencoba merebutnya. Saat ini, semua jenis suara bergema. Baik itu tipe istana harta sejati tertinggi, atau jenis senjata kekuatan spiritual harta sejati tertinggi, ataupun tipe pertempuran jarak dekat harta sejati tertinggi, satu demi satu, mereka semua mengenai ke kapal makam. Ini adalah untuk dapat melihat yang bagus bagi Luo Feng. Semua harta karun sejati tertinggi dari seluruh samudera semesta yang ditambahkan, sebenarnya, jumlah yang cukup menyedihkan. Biasanya, harta karun sejati tertinggi dimiliki oleh penguasa tertinggi alam semesta, dan pada hari itu, hampir sepertiga dari jumlah total master tertinggi alam semesta dikumpulkan di tempat yang sama, mencoba untuk merebut dari Luo Feng. Itu tidak akan berhasil. Aku tidak bisa memindahkan kapal makam ini sama sekali. Bahkan tidak ada goresan yang dapat ditemukan di kapal makam, apalagi celah. Terus terbang ke depan. Kami bahkan tidak bisa menghentikannya. Semua penguasa tertinggi alam semesta pertama kali memasuki keadaan yang sangat ramai. Segera, kesadaran itu menyadarkan mereka tentang betapa mengerikannya kapal makam. Bahkan klan utama yang awalnya membuat kekacauan dengan sengaja, karena mereka takut kelompok kekuatan lain akan berhasil merebut pewaris, tidak berani membuat lebih banyak masalah. Mirip dengan bagaimana binatang raksasa oleh klan Mata Sakti, yang telah diserang sampai hancur ketika itu terbentuk, berbagai kelompok sekarang tampaknya memiliki pemahaman diam-diam bahwa, tidak ada yang tahu harus mulai dari mana menghancurkan kapal makam tersebut. Tiba-tiba, ada gelombang serangan kuat.
Aku tidak percaya bahwa dengan begitu banyak makhluk besar di sekitarnya, satu kapal makam tidak dapat dihancurkan. Sekarang karena klan tengkorak tidak menciptakan masalah lagi, kita harus bertindak cepat. Ada ledakan serangan yang menakutkan. 3 jari besar keemasan muncul dari udara tipis dan langsung meraih ke kapal makam, tetapi tidak berhasil. Kapal makam terus terbang ke depan karena secara paksa menarik 3 jari emas besar bersamanya. Binatang raksasa dari klan Mata Sakti muncul sekali lagi untuk menggigit kapal makam. Namun kapal makam terus terbang di depan. Kekuatan pendorong penerbangan begitu kuat, sehingga bisa memaksa binatang raksasa itu terbang bersama, dan saat terbang, itu terus berkembang pada saat yang sama. Pada saat itu, para penguasa tertinggi alam semesta dari berbagai kelompok kekuatan mulai gelisah, dan semua orang mulai menyerang dalam upaya mereka untuk memecah binatang itu. Bagaimana kekuatan pendorong penerbangan kapal makam itu bisa begitu kuat? Bahkan untuk tipe istana harta karun sejati tertinggi, sementara itu dapat memblokir serangan dari berbagai pihak, yang paling bisa ia lakukan saat menangkal serangan adalah, tetap bergerak di tempatnya. Namun kapal makam ini mampu terus terbang. Kekuatan terbangnya bahkan lebih kuat daripada kekuatan total dari 10 harta karun sejati yang disatukan. Upaya yang digabungkan itu tetap sia-sia. Itu tidak bisa dihentikan. Berbagai kelompok sadar, Luo Feng tidak memiliki kesulitan terbang ke depan sampai dia keluar dari kapal semesta, dan kembali ke alam semesta yang paling dasar. Hahaha, saat ini di dalam kapal makam, Luo Feng sangat nyaman. Dia mampu membawa semua keberadaan puncak samudra semesta ke ujung akalnya. Rasa kepuasan seperti itu tidak ada duanya. Transmisi suara diarahkan ke kapal makam melalui kekuatan sakti. Luo Feng, yang mengendalikan kapal makam, jelas tahu. Aku adalah Master Bintang Sejati Utara yang mewakili leluhur Kaisar Timur, dan aku ingin menyarankan kesepakatan. Master Bintang Sejati Utara mengirimkan pesan suaranya. Kesepakatan, leluhur Kaisar Timur, pikiran muncul di benaknya. Saat itu di sudut yang jauh, di wilayah es api. Samar-samar, ruang dan waktu berubah bentuk. Ruang yang berkerut ini menyembunyikan gunung hijau. Jantung Sungai Duandong, benar-benar layak reputasinya. Tamu gunung duduk tampak berdiri di kejauhan sambil tersenyum. Sungai Duandong sebelumnya merombak kapal makam untuk membuatnya sangat kuat. Sepertinya aku terlalu khawatir. Aku benar-benar ingin melihat warisan dari jantung Sungai Duandong. Harus ada banyak informasi tentang bagaimana jantung Sungai Duandongnya tentang pemurnian harta. Bagaimanapun, ini adalah salah satu warisan puncak, hanya saja, di bawah tekad alam semesta primal, bahkan untuk muridku ini, dia mungkin tidak tahu bagian yang benar-benar mendalam dari jantung Sungai Duandong. Tamu gunung duduk dengan lembut menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, ruang dan waktu yang berkerut ini kembali normal. Tamu gunung duduk diam-diam meninggalkan tempat kejadian. Bahkan jika penguasa tertinggi alam semesta menggunakan semua teknik yang mereka miliki, Luo Feng masih benar-benar aman di kapal makam. Setelah semua itu, setelah mengakui Luo Feng sebagai tuannya, Luo Feng tahu semua kekuatan kapal makam. Selain itu, ia berkonsentrasi pada kesepakatan yang diusulkan oleh Master Sejati Bintang Utara. Kesepakatan dengan aku. Luo Feng terkejut, dan pikiran membanjiri pikirannya. Siapa leluhur Kaisar Timur? Dia adalah leluhur dari tanah suci tertua di Samudra Semesta, dan dia juga yang terkaya. Kesepakatan apa? Luo Feng mentransmisikan suaranya. Master Sejati Bintang Utara merasa lega, ketika dia akhirnya mendapat jawaban karena itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Master Sejati Bintang Utara mentransmisikan suaranya ke permukaan kapal makam. Pertama, selamat untuk mendapatkan warisan Sungai Duandong. Tentang kesepakatan itu, leluhur kita mengatakan bahwa dia membutuhkan warisan, dan warisan yang akan kamu dapatkan, tentu saja, leluhur tidak peduli dengan barang-barang berharga, hanya warisan memori yang penting. Warisan memori. Luo Feng menyeringai. Master Sejati Bintang Utara, bukankah menurutmu leluhur Kaisar Timur terlalu banyak berpikir? Aku mendapat warisan setelah mengalahkan ratusan ribu pesaing, mengapa leluhur berpikir dia bisa mengambil warisan aku? Bahkan tidak mengandalkannya. Kami dapat menawarkan segalanya. Master Sejati Bintang Utara tidak marah. Dia melanjutkan dengan mengatakan, ras kita memiliki tanah suci tertua di luar lautan semesta, jauh lebih tua dari tanah suci bulan ungu.
Kami juga mendapat banyak warisan, dan kami bahkan tahu beberapa rahasia tersembunyi dari samudera semesta, dan kami juga memiliki harta sejati yang paling tinggi. Selama kamu mengatakan ya, warisan tersembunyi, rahasia, dan bahkan harta karun sejati tertinggi, sebutkan saja harganya. Tidak, jawab Luo Feng. Luo Feng memang tergoda oleh tawaran itu, lagi pula, alam semesta sangat misterius dan ada begitu banyak hal yang tidak diketahui. Leluhur Kaisar Timur mungkin tahu yang terbaik. Rahasia, harta karun sejati tertinggi, mereka semua menggoda dia. Namun, warisan ingatan adalah hal terpenting dalam garis keturunan Sungai Duandong, dan ia telah membuat sumpah, ia tidak bisa mengkhianati sumpah itu. Master Sejati Bintang Utara berkata, ini hanya warisan memori. Jangan bicara lagi. Jika ini masalahnya, maka jangan dipikirkan, kata Luo Feng. Master Sejati Bintang Utara telah mengharapkan ini terjadi. Leluhur Kaisar Timur telah memberitahunya bahwa, dia tidak memiliki banyak harapan, dan dia juga mengatakan bahwa warisan yang hanya memiliki satu pewaris setiap generasi, harus memiliki cara untuk mencegah rahasia dibiarkan keluar. Bagaimana dengan bagian dari warisan memori? Tanya Master Sejati Bintang Utara. Berpisah. Luo Feng tidak menolaknya. Bagian mana yang diinginkan leluhur? Master Sejati Bintang Utara bersuka cita di dalam hatinya. Itu bagus selama pembicaraan masih berlangsung. Tentu saja, pengalaman latihan, kata Master Sejati Bintang Utara. Nenek moyang kita menginginkan pengalaman yang lebih rumit. Leluhurmu benar-benar tahu apa yang paling berharga, Luo Feng tersenyum. Di antara warisan memori, ada 3 teknik yang ditinggalkan oleh 3 master leluhur, yang merupakan inti dari sebuah inti. Ada warisan memori inti normal, yang dikumpulkan oleh setiap generasi Sungai Duandong dan mencatat pengalaman makhluk tertinggi lainnya, dan ada juga warisan biasa, yang terdiri dari lebih dari 100 juta batu memori, dan semuanya adalah warisan dasar, dan hanya sedikit dari mereka yang bisa melampaui tingkat emas sejati. Tanpa ragu, pengalaman latihan yang sangat rumit sangat berharga. Bahkan pengalaman dari makhluk besar di luar Sungai Duandong akan dimasukkan ke dalam warisan inti jika dikumpulkan oleh Sungai Duandong. Leluhur Kaisar Timur itu menginginkan warisan semacam itu, yang berarti dia tahu betapa pentingnya itu. Sayangnya, pada praktiknya, warisan memori yang sangat rumit dan canggih adalah inti, jadi Luo Feng tidak bisa membiarkannya sama sekali. Mungkin aku bisa menipu dia, pikir Luo Feng. Ras aku tidak memiliki dasar yang kuat, dan kami tidak memiliki cukup barang berharga. Mungkin aku bisa menipu leluhur Kaisar Timur agar memberi aku beberapa harta karun sejati tertinggi, maka kita manusia akan jauh lebih kuat. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang tahu tentang warisan Sungai Duandong. Yang berarti kemungkinan besar dia bisa berhasil. Dan tidak ada kerugian bahkan jika dia gagal. Leluhur Kaisar Timur tidak akan terburu-buru. Kedua leluhur tidak keluar dari tanah suci selama warisan di kapal makam, dan mereka juga tidak muncul ketika dia sedang dikelilingi. Jelas, ada sesuatu yang menghentikan mereka untuk keluar. Bahkan warisan dari Sungai Duandong tidak membujuk mereka untuk keluar, belum lagi beberapa harta karun sejati yang tertinggi. Bagian dari warisan. Pikiran membanjiri pikiran Luo Feng. Dia berkata dengan dingin setelah memutuskan, bahkan aku tidak bisa memberikan warisan Sungai Duandong. Itu mungkin. Master Bintang Sejati Utara diam-diam bersukacita karena dia tahu banyak dari leluhur Kaisar Timur. Dia segera menambahkan, tentu saja, kami tidak akan memaksa kamu untuk membocorkan informasi yang kamu dilarang bocor, nenek moyang kita hanya menginginkan pengalaman latihan. Sungai Duandong sangat kuno, sehingga harus mengumpulkan banyak pengalaman pelatihan makhluk tertinggi lainnya. Kamu bisa saja menukar mereka dengan ras aku. Leluhur itu memang tahu banyak. Luo Feng terkejut. Sayangnya, leluhur Kaisar Timur itu tidak tahu bahwa, bahkan pengalaman pelatihan makhluk-makhluk besar di luar Sungai Duandong termasuk dalam warisan inti. Tidak heran dia menjadi leluhur Kaisar Timur, karena dia memang tahu banyak, kata Luo Feng. Memang ada beberapa pengalaman makhluk besar di luar Sungai Duandong. Master Sejati Bintang Utara semakin bersemangat. Namun, hanya ada warisan dari 3 makhluk tertinggi, kata Luo Feng. Mungkin lebih dari 3. Master Bintang Sejati Utara berpikir pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak bertanya lebih banyak. Pemimpin gerombolan Bima Sakti.
Sebutkan harga kamu. Nenek moyang kita menginginkan warisan dari ketiga makhluk besar itu, kata Master Bintang Sejati Utara. Kita bisa membicarakan harganya nanti, kata Luo Feng. Bukankah nenek moyang tahu bahwa warisan ingatan yang melampaui penguasa tertinggi alam semesta, dipengaruhi oleh kehendak alam semesta asli? Hahaha, tentu saja, dia tahu, kata Master Sejati Bintang Utara. Namun, Sungai Duandong harus menggunakan sesuatu seperti batu memori untuk menyimpan informasi. Kamu tidak cukup kuat untuk mengetahui informasi itu, namun leluhur kita telah melampaui reinkarnasi, berikan saja benda-benda seperti batu memori kepada leluhur kita, dan dia dapat melihatnya. Luo Feng merasa bingung. Itu benar, meskipun dia tidak bisa melihatnya, makhluk besar yang melampaui reinkarnasi dapat melakukannya. Bisakah kita membicarakan harganya? Tanya Master Sejati Bintang Utara. 10 harta sejati yang tertinggi. Warisan tersembunyi ras kamu, dan rahasia lautan semesta, kata Luo Feng. Master Sejati Bintang Utara terkejut. Itu harga yang sangat mahal. 10 harta sejati tertinggi. Bahkan di Tanah Suci Kaisar Timur, hanya ada beberapa harta karun sejati tertinggi, karena nenek moyang tidak pernah keluar dari Tanah Suci, dan hanya para penguasa semesta yang menjelajahi samudera semesta. Selain itu, harta karun sejati tertinggi sebagian besar dimiliki oleh Master Semesta itu sendiri, jadi hanya ada satu penyimpanan terbatas. Jika itu adalah Tanah Suci Bulan Ungu, mungkin perlu mengambil harta sejati tertinggi dari Master Semesta lain dan Master tertinggi semesta. Bahkan itu adalah Tanah Suci Kaisar Timur, itu mungkin menggunakan semua penyimpanannya. Ini adalah, Master Bintang Sejati Utara ingin Luo Feng mengurangi harganya. Ras kita tahu banyak tentang warisan rahasia dan rahasia di samudera semesta. Warisan apa? Rahasia apa? Itu hanya hal-hal tambahan, teriak Luo Feng. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa warisan rahasia yang kamu tahu dapat menyaingi milikku? Adapun rahasia, itu hanya rahasia dulu, dan aku hanya ingin memuaskan keingintahuanku. Aku tidak masalah tidak mengenal mereka. Master Sejati Bintang Utara merasa tak berdaya. 10 harta karun sejati yang tertinggi. Selain itu, aku perlu satu untuk setiap kategori, kata Luo Feng. Master Sejati Bintang Utara marah. Itu tidak mudah. Bahkan penguasa tertinggi semesta diperlukan untuk memperjuangkan harta sejati tertinggi. Para penguasa tertinggi dari Tanah Suci Kaisar Timur, relatif lemah karena mereka tidak memiliki alam semesta miniatur mereka lagi, jadi mereka jarang keluar. Adapun Master Semesta, mereka tidak bisa menandingi Master tertinggi alam semesta lainnya, sehingga mereka hanya memiliki beberapa harta karun sejati tertinggi. Luo Feng ingin 10. Apakah dia tidak mengerti bahwa, bahkan klan Mata Suci hanya memiliki sekitar 10 harta sejati tertinggi setelah 3 era semesta? Terutama setelah perang di kapal makam, bahkan tidak ada lagi 10 karena 2 master sejati meninggal. Cepat buat keputusanmu, aku tidak punya waktu untuk mengatakan lama, kata Luo Feng. Kamu terlalu menuntut, aku perlu bertanya kepada leluhur kami, kata Master Bintang Sejati Utara. Pergi, cepat. Luo Feng yakin bahwa, Tanah Suci Kaisar Timur dapat memilikinya karena bahkan klan Mata Sakti, memiliki hampir 10 harta karun sejati tertinggi. Selain itu, beberapa master alam semesta memiliki harta sejati tertinggi bersama mereka saat ini, sehingga bahkan 10 harta karun sejati tertinggi, masih merupakan harga besar bagi Tanah Suci Kaisar Timur. Itu tidak memerlukan semua penguasa semesta, untuk menyumbangkan harta sejati tertinggi mereka. Sementara itu di waktu yang sama, di Tanah Suci Kaisar Timur. Di sebuah istana utama Master Sejati Bintang Utara. Leluhur, Master Sejati Bintang Utara memandang leluhur Kaisar Timur. 3. Leluhur Kaisar Timur sama sekali tidak marah, sebaliknya, dia tampak senang. Dia mengangguk, jika Luo Feng benar-benar memiliki pengalaman pelatihan 3 makhluk kuno, aku benar-benar bisa memberinya 10 harta karun sejati tertinggi. Namun, kami tidak bisa mengatakan ya seperti itu. Kita perlu berbicara dengannya. Harta karun sejati tertinggi, itu tidak ada hubungannya dengan leluhur Kaisar Timur. Penyimpanan di Tanah Suci atau kematian beberapa master semesta bukanlah apa-apa bagi leluhur. Pengalaman pelatihan makhluk tertinggi kuno itu benar-benar berharga baginya. Namun, aku perlu melihat apakah warisan ingatan itu benar-benar layak atau tidak, kata leluhur Kaisar Timur.
Aku tidak ingin dia membodohi kita dengan warisan palsu dan mengambil 10 harta karun sejati, kalau tidak, kita hanya akan menjadi korban penipuan. Master sejati bintang utara merasa terluka. 10 harta sejati tertinggi. Hanya ada sekitar 100 harta karun sejati tertinggi di samudra semesta. Dan juga hanya nenek moyang dari 2 negeri suci yang mau membuat kesepakatan, dengan 10 harta karun sejati tertinggi. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.